Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran sejarah Indonesia. Materi kali ini yang kita bahas adalah akhir masa Orde Baru. Ditinjau dari segi ekonomi, dimulai dengan adanya krisis finansial di Asia. Pada pertengahan tahun 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia, disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir, dan harga minyak, gas, dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran yang awalnya dipimpin para mahasiswa meminta pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998, 3 bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti yang ke-7. Soeharto kemudian memilih sang wakil presiden yaitu B.J. Habibie untuk menjadi presiden ketiga Indonesia. Ditinjau dari segi politik, sosial, dan budaya, semaraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme, pembangunan Indonesia yang tidak merata, dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat. Maksudnya adalah ke pemerintah pusat. Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua. Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya. Bertambahnya kesenjangan sosial, yaitu perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin. Pelanggaran HAM kepada masyarakat non-pribumi, terutama masyarakat Tionghoa. Kritik dibukam dan oposisi diharamkan. Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredeli atau dicekal. Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan antara lain dengan program penembakan misterius atau disingkat dengan istilah Petrus. Tidak ada rencana suksesi atau penurunan kekuasaan ke pemerintah atau presiden selanjutnya. Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia, hal ini kesalahan paling fatal di masa Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif, negara pasti hancur. Menurunnya kualitas tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan anak buahnya. Pelaku ekonomi yang dominan adalah lebih dari 70% aset kekayaan negara dipegang oleh swasta. Demikian materi pembelajaran kali ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.